Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita sudah memasuki tema 2, buku tema 2 di pembelajaran 2. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita nyanyi bersama-sama lagu Menanam Jagung. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Hore semuanya, hebat ya. Sudah bernyanyi bersama-sama bersama dengan ibu guru. Nah, dari lagu Menanam Jagung ini kita bisa mengidentifikasi tinggi rendahnya nada dari notasi angka lagu tersebut. Nah, tinggi rendahnya nada itu ada pada angka-angka yang ada di sini nih nak nih, yang ada di setiap lagunya. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi nadanya. Ya, coba tadi kan ibu nyanyi tuh, kita nyanyi tuh sama-sama ya. Coba kalian bisa kan mengidentifikasi mana sih lirik yang dengan nada tinggi dan di mana lirik dengan nada rendah. Biasanya kalau lirik atau nada tinggi itu memiliki titik di angkanya Nina seperti ini. Tapi kalau misalnya nada rendah, dia memiliki titik di bawah angkanya. Nah, angka ini juga menerangkan dari nada yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, seperti itu. Semakin ke kanan semakin tinggi. Berirama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Nih, ada 4/4 berarti dalam satu berirama ada 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Tanda 2/2 atau tanda 2 seperti ini menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing seperempat ketukan. Nah, selain itu ketika kita menanam jagung, kita juga harus merawatnya dengan kasih sayang. Seperti tadi di lagunya adalah memberikan pupuk supaya subur. Selain diberi pupuk, kita juga harus memberinya air. Nah, air itu adalah salah satu sumber energi. Nah, air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya jagung ya, kita sebagai manusia juga membutuhkan air untuk beraktivitas. Nah, ada hewan juga yang butuh air, lalu juga manusia dan tumbuhan. Nah, selain untuk diminum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada energi listrik yang berasal dari kincir air atau air sebagai sumber energi. Nah, untuk tugasnya kalian amati di sekitar rumah kalian. Tulis sebanyak-banyaknya apa sih manfaat air itu bagi kamu dan keluarga kamu di rumah. Ya, apakah air digunakan untuk ngepel, untuk membersihkan jendela, untuk mandi, untuk makan, dan lain sebagainya. Nah, setiap orang itu butuh sekali namanya air bersih. Air bersih itu bisa dipakai untuk apa? Untuk minum, untuk mandi, untuk masak, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya di sini ada gambar. Nah, setiap orang berhak mendapatkan air bersih.
keluarga kamu di rumah, kamu sendiri, tetangga, teman-teman, ibu guru, semuanya berhak mendapatkan air bersih. Nah, untuk setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Salah satunya untuk melaksanakan suatu kewajiban yaitu membersihkan saluran air. Nah, seperti selokan, sungai ya, kita tidak boleh membuang sampah ke sungai ya, atau membersihkan saluran pembuangan, saluran air mengalir. Nah, itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara untuk membersihkannya. Nah, karena itu suatu kewajiban yang harus dilakukan, maka kita akan mendapatkan yang namanya hak, yaitu hak untuk mendapatkan air bersih. Air bersih yang kalian gunakan di rumah, nah itu adalah hak untuk setiap warga negara mendapatkan air bersih. Dan jangan lupa untuk menutup keran jika air di bak atau air yang kalian butuhkan itu sudah tercukupi atau sudah penuh. Jadi kewajiban yang harus kita lakukan adalah menjaga ya kebersihan lingkungan, menjaga saluran air agar air bisa dapat kita gunakan dengan baik ya, agar air bisa mengalir. Dan hak yang kita dapat adalah mendapatkan air bersih di setiap hari-harinya. Seperti itu. Nah, di sini kalian Ibu tugaskan untuk menuliskan apa itu hak ya. Hak itu apa sih? Hak itu adalah sesuatu yang pantas untuk kita dapatkan. Nah, selain itu jawabannya boleh kalian cari di Google apa sih hak itu, dan kalian tulis dengan jawaban kalian sendiri atau bahasa kalian sendiri. Boleh dibantu dengan mamah di rumah atau dengan kakak atau dengan ayah, terserah kalian. Nah, setelah itu ketika kalian sudah tahu apa sih hak itu, kalian cari contoh haknya itu apa ya. Misalnya contoh hak yang bisa kalian dapatkan yaitu menggunakan jalan umum bersama ya, jalan besar yang ada di rumah kalian ya, itu adalah hak yang kalian dapatkan. Tapi kewajibannya adalah kalian harus membayar pajak ya. Nah, di sini karena belum belajar tentang kewajiban, berarti kalian tuliskan saja contoh dari hak dan bukan contoh dari hak. Kalian tulis di halaman 13, cukup 6 nomor saja. Nih. Lalu di sini juga ada kewajibannya. Kalian tulis contoh dan bukan contoh dari kewajibannya itu apa. Ya, kalian boleh tulis apa arti kewajiban. Kalian boleh cari di Google, atau kalian boleh menurut kalian sendiri apa itu kewajiban. Kalau menurut ibu guru, kewajiban adalah sesuatu yang harus kalian tuntaskan dan harus kalian kerjakan ya, agar untuk mendapatkan suatu hak. Nah, kewajibannya itu apa? Misalnya kewajiban itu menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, itu adalah kewajiban seluruh warga Indonesia. Yang bukan kewajibannya itu juga kalian tuliskan contohnya apa. Tulis 6 saja juga cukup. Seperti itu. Nah, cukup tugas untuk hari ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Bila tidak dimengerti boleh WA ibu secara langsung atau mencarinya di Google. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.